Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Tuntut sejumlah oknum guru yang memberi dukungan kepada pelaku asusila terhadap siswinya di proses etik, warga, serta organisasi kepemudaan, geruduk kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Seram bagian Timur. Diterjang puting beliung, sejumlah rumah warga dan puskesmas di Ternate rusak parah. Pelarangan penjualan pakaian bekas impor oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuat pedagang pakaian bekas di Ambon resah. Rusak sejak beberapa tahun lalu akibat diterjang gelombang tinggi. IPAL atau instalasi pengolahan air limbah warga Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusani, Kota Ambon belum kunjung diperbaiki. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan jika gelombang kembali menerjang pesisir Kelurahan Benteng. Sebab IPAL ini sangat dibutuhkan warga setempat untuk pengolahan air limbah. Jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan IPAL serta talut penahannya ini ambruk. Mungkin pemerintah bisa perhatikan ini ke masyarakat, pemerintah bisa kasih bantuan ke apa? Karena ini IPAL ini ya. Iya, IPAL ini akan bisa jadi para masyarakat apa semua sana ini terbantu. Mengganggu aman nyaman masyarakat di sini tuh. Pemerintah diminta segera memperbaiki IPAL serta talut yang rusak guna melindungi puluhan rumah di pesisir Kelurahan Benteng ini. Muhammad Sarusunat dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Puluhan petani padi gogo Desa Rumah Kai, Kabupaten Seram bagian Barat resah. Sebab ribuan tanaman padi gogo kini rusak terserang hama. Padahal saat ini padi lagi siap panen. Petani mengatakan saat cuaca yang tidak stabil ditambah mahalnya harga pupuk adalah tantangan bagi mereka. Sebab sangat berpengaruh pada anjloknya hasil panen padi gogo. Pada waktu itu tanamnya salah musim. Orang tua bilang salah musim. Iya, kata orang tanam kebun di sini harus pakai waktu tanamnya. Sebab kalau katuan tanam pakai waktu yang sudah ditentukan, itu nihil, hasilnya memuaskan. Rusak ya, Pak? Rusak karena hama. Katuran perhitungan, entah ilmuwan bilang bahwa pengaruh laur di laut itu tidak punya pengaruh apa-apa, tapi nyatanya memang di Rumah Kai sini kalau musim laur hama banyak dan itu sulit untuk ditanggulangi. Selain Agus, petani padi gogo lainnya di desa ini juga mengalami nasib yang sama, yakni tanaman mereka rusak terserang hama. Sebenarnya ini bagus sekali Pak, karena memang padi gogo ini dari orang tua dulu kita pernah tanam. Padi disebut dulu padi ladang. Nah, sekarang dikatakan padi gogo, dan ini sangat baik sekali Pak kalau mamanya seluruh masyarakat memahami kondisi seperti ini, maka akan sangat juga menambah mereka punya kehidupan ke depan, pangan mereka bisa atas dari mana. Ini aku masalah beras. Jadi semua ya kalau ditunjuk oleh pemerintah daerah dan semua bisa membantu petani dan melihat tanggung jawab ini bersama, maka akan berjalan dengan baik. Kalau untuk di desa Rumah Kai hanya 1 hektar, luasannya hanya 1 hektar. Nah, dan itu sudah ditanam, bahkan ada yang sudah hampir panen juga. Pemerintah diminta peduli terhadap petani agar petani dapat menikmati hasil panennya. Dito dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat. Sebagian warga dan pedagang pakaian bekas di Kota Ambon terus resah setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melarang penjualan pakaian bekas impor. Warga serta pedagang mengatakan kebijakan tersebut justru mempersulit para pelaku usaha pakaian bekas.
Para pedagang khawatir akan mata pencaharian mereka yang bergantung pada jualan pakaian bekas selama puluhan tahun. Meskipun mereka siap mematuhi aturan pemerintah, jika larangan impor diberlakukan, mereka berharap ada solusi yang dapat mengakomodasi pedagang kecil yang terdampak. Selain pedagang, pembeli juga mengeluhkan kebijakan ini. Mereka menilai keberadaan pedagang baju bekas masih diminati sebab membantu masyarakat yang memiliki dana terbatas. Sebab pakaian bekas impor menawarkan harga murah dengan kualitas baik dan merek terkenal sehingga tetap terlihat trendy dan nyaman digunakan. Kemarin Kementerian Keuangan dia bikin statement bahwa kalau barang-barang impor ini, barang-barang impor ilegal tuh, tapi kan ini aturannya kan dari 2014 baru dibikin tuh. Terasa itu kayaknya bukan solusi kalau memang mau dimusnahkan. Mungkin kalau dari Purbaya mungkin ada solusi lain kan, selain barang-barang yang dari lokal balik. Nampaknya kita di solusi ini tuh terbantu dengan barang-barang bekas ini karena dia punya harga yang mirip. Kak Dewi sudah berapa lama untuk beli pakaian bekas nih? Sudah lumayan lama karena kalau beli rombongan ini kualitasnya lebih bagus terus harganya lebih murah. Untuk kualitasnya bagus juga ya? Iya. Jadi satu buah baju ini berapa itu kalau dijual? Ada pun yang 5.000 sampai 30.000. Oh, sampai 30.000. Jadi sangat jauh sekali harganya dengan pakaian di toko. Iya. Pakaian yang baru ya? Iya. Jadi untuk kualitasnya juga bagus. Para pedagang meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan larangan impor pakaian bekas tersebut karena mereka menggantungkan hidup dari berdagang baju bekas. Muhammad Syahrul Sunet dan Juhri Sameneri melaporkan dari Ambon. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan dan ke banyak basudara dan amato.